Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan pembacaan tafsir dan pagi hari ini kita sampai di Quran surat Al-A'raf ayat yang ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Allah di dalam ayat ini memerintahkan kita semua untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa wahyu yang diturunkan kepada beliau melalui Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, siapapun dari orang-orang yang beriman, untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, karena semua itu adalah kebaikan bagi kita. Aturan-aturan syariat-syariat dari Allah dibuat dalam rangka untuk mendatangkan maslahat dan kebaikan manusia. Karena sedikit pun aturan yang dibuat Allah itu tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Namun karena Allah itu sayang kepada kita, Allah itu sangat memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, maka dia membuatkan syariat-syariat ini. Maka ada yang disebut sebagai maqasidus syariah, tujuan-tujuan diturunkannya syariat. Yang pertama adalah hifdzuddin, untuk menjaga agama ini, kemurnian agama ini supaya utuh sampai hari kiamat. Maka Allah membuatkan aturan, di antaranya misalnya larangan berbuat bid'ah, larangan melakukan kesyirikan, sehingga agama ini murni di sepanjang zaman, di setiap tempat, dari ketika turun ke dunia ini sampai dunia ini berakhir. Tujuan yang kedua, hifdzu al-mal, untuk menjaga harta. Allah turunkan syariatnya dalam rangka untuk menjaga harta manusia. Seandainya tidak ada syariat, maka bisa jadi seseorang itu akan mengambil harta orang lain dengan cara batil, dengan cara yang jahat, yang tidak dibenarkan secara akal dan lebih-lebih agama.
Maka contoh syariatnya adalah Allah memberikan syariat berupa akad jual beli, akad pinjam meminjam, akad sewa menyewa, waris, ya, wasiat, hibah, wakaf, hadiah. Ya. Itu semua adalah syariat-syariat di mana manusia paham bagaimana cara dia mengambil harta orang lain dengan cara yang benar. Kebayang kalau tidak ada syariat ini, maka bisa jadi orang yang kuat, dia akan mengambil harta orang-orang yang lemah dengan cara zalim. Namun dengan syariat ini, maka si lemah pun dia bisa mempertahankan hartanya karena haknya dia. Kemudian Allah juga turunkan syariat dalam rangka hifdzun nasab atau hifdzun nasal, dalam rangka menjaga keturunan. Menjaga keturunan atau nasab. Bagaimana manusia dibuatkan syariat bernama pernikahan. Bayangkan kalau tidak ada hukum pernikahan, maka manusia mungkin bisa seperti binatang, mengawini lawan jenisnya tanpa ada akad. Ketemu di jalan, suka, bawa pulang, jadikan istri. Atau lihat istri orang karena suka, langsung dipek bojo. Ya, akan betul-betul kayak binatang. Namun demikian Allah membuatkan syariat pernikahan sehingga tidak serta-merta, tidak sekehendak hatinya manusia kemudian melakukan hubungan badan dan sebagainya sebelum adanya akad yang menghalalkan antara keduanya. Di antaranya juga Allah memberikan syariat rajam bagi orang-orang yang melakukan perzinahan. Rajam adalah hukuman yang sangat keras sebagai ancaman bagi siapapun yang tidak mengindahkan syariat nikah ini. Maka ketika orang berzina akan rusaklah nasabnya, tidak jelas jalur keturunannya. Maka dengan pernikahan seseorang akan terketahui dengan baik jalur nasabnya dari dulu sampai sekarang. Ini semua adalah syariat Allah dalam rangka menjaga nasab manusia. Kemudian yang berikutnya, di antara tujuan syariat adalah hifdzul aql, untuk menjaga akal. Di antaranya dengan Allah menurunkan syariat larangan minum khamr. Larangan minum khamr, karena khamr adalah minuman yang akan merusak akal. Bayangkan ketika khamr tidak dilarang oleh Allah, maka dalam satu keluarga mungkin bisa saling bunuh-bunuhan. Karena orang kalau sudah kehilangan akal, dia tidak ngerti apa yang dia lakukan. Dan ini menjadi PR orang-orang Eropa yang mereka tidak mau beriman dengan syariatnya Allah. Rusak akal mereka, rusak tatanan masyarakat mereka, keluarga. Baru di zaman modern ini mulailah mereka kemudian mengakui akan bahayanya khamr. Pada awalnya dulu tidak ngerti. Ngertinya adalah ini minuman yang menyenangkan. Allah larang.
Karena dengan khamr itu akan muncul kemaksiatan-kemaksiatan lain. Dengan khamr seseorang akan berzina, dengan khamr seseorang akan membunuh, bahkan dengan khamr seseorang akan melukai, melakukan tindak kejahatan-kejahatan lainnya. Hifdzul al-aql. Dengan syariat juga Allah Subhanahu wa taala bertujuan apa? Hifdzu an-nafs. Yang terakhir, yaitu tujuannya adalah untuk menjaga jiwa. Allah membuatkan syariat supaya jiwa terjaga. Bagaimana seandainya tidak ada syariat, maka setiap orang akan bermudah-mudah menghilangkan jiwa orang lain. Maka di antara syariat ini Allah haramkan setiap orang untuk membunuh, melukai, mengganggu orang lain, supaya setiap jiwa terjaga. Karena tidak boleh seorang manusia menghilangkan jiwa orang lain kecuali dengan cara yang hak, diizinkan oleh Allah. Maka ikhwah rahimakumullah, inilah ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu wahyu Allah. Ikuti. Karena dengan mengikuti maka akan kita dapatkan kebaikan-kebaikan. Dengan melaksanakan sholat, kita pasti akan mendapatkan kebaikan. Dengan menjauhi larangan Allah, tidak boleh makan harta riba, tidak boleh mengambil harta milik orang lain dengan tanpa izinnya. Pasti ada kebaikan-kebaikannya. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi, ada tujuan syariat itu diadakan oleh Allah. Namun wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan janganlah kalian ikuti pemimpin-pemimpin selainnya, selain Allah. Kenapa? Karena dengan mengikuti pemimpin-pemimpin yang membuat undang-undang, membuat syariat-syariat selain Allah, maka kita akan mendapatkan banyak masalah. Karena bagaimana manusia membuat undang-undang untuk sesama manusia, sementara manusia tersebut tidak lebih mengerti tentang manusia daripada sang pencipta manusia, yaitu Allah. Maka ketika manusia membuat hukum, membuat syariat, biasanya banyak tendensinya. Karena mungkin hawa nafsu, karena mungkin kepentingan pribadi, kepentingan politik, kepentingan ingin menguasai, dan sebagainya. Ketika seseorang mengikuti pemimpin-pemimpin atau sesembahan-sesembahan selain Allah, maka dia akan mendapatkan banyak masalah. Bukan menyelesaikan masalah, tapi malah tambah masalah. Misal, ada orang berzina, kemudian dia memakai syariat buatan manusia, dihukum selama 1 tahun. Apa yang terjadi? Tidak ada kapoknya. Ya, saya cuma 1 tahun, habis itu zina lagi. Demikianlah ketika seorang manusia mengikuti syariat pemimpin selain Allah, tidak akan bisa menghilangkan kemungkaran yang ada di sekitarnya. Ada misalnya seseorang yang mereka meyakini bahwa hukum selain Allah itu baik. Seorang pembunuh, dia tidak dihukum dengan hukumnya Allah. Maka akhirnya apa? Dia dipenjara, ketemu
kawan-kawan sesama pembunuh. Akhirnya dia malah justru semakin mantap untuk membunuh. Orang-orang pengedar narkoba, mereka ketika dihukum dengan hukumnya manusia, di penjara ketemu dengan sesamanya, sehingga malah justru semakin bersemangat dia dalam kriminalnya. Akan banyak masalah ketika manusia tidak mengikuti syariat Allah, dan itu tampak di sekitar kita semua. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Maka Allah ingatkan, janganlah kalian ikuti pemimpin atau syariat-syariat atau kawan-kawan atau sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan mendapatkan banyak masalah. Dan itulah fenomena yang kebanyakan dilakukan oleh manusia. Banyak manusia tidak mau taat terhadap syariatnya Allah, memilih hukum-hukum yang dibuat oleh sesama manusia, sehingga apa yang terjadi? Banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan merajalela di dunia ini. Banyak orang-orang yang mendapatkan masalah karena perilakunya sendiri. Karena perilakunya sendiri. Bahkan kemaksiatan-kemaksiatan itu sadar atau tidak sadar mengundang bencana. Mengundang bencana alam, mengundang bala, mengundang penyakit-penyakit mengerikan. Nah, itu terjadi di zaman sekarang. Ada penyakit AIDS yang sampai sekarang belum ada obatnya. Ada penyakit-penyakit yang timbul karena orang-orang senang minum khamr, makan babi. Ya. Karena semua adalah mereka melanggar syariatnya Allah. Ada sebuah cerita seorang dokter di Papua, ya. Di Papua di beberapa tempat itu ada orang-orang yang katanya senang pesta makan babi. Dan itu sudah biasa. Dan setiap kali selesai pesta, pasti puskesmas terdekat itu sibuk. Karena mesti banyak orang bertumbangan sakit dan banyak yang meninggal dunia. Jadi tiba-tiba, padahal orangnya biasanya sehat, gitu ya. Kemudian setelah pesta babi, mesti ada yang sakit dan gak jelas sakitnya. Dan kemudian banyak yang meninggal dunia. Dan singkatnya puskesmas ini kemudian membuat penelitian. Ada satu mayat yang diteliti, diotopsi, dan ternyata ketika dibuka, tubuhnya semua sepertinya tidak apa-apa, tapi ketika dibuka otaknya ternyata bolong-bolong otaknya. Dan setelah diteliti, ya ternyata itu dari cacing pita yang bercampur dengan daging babi, dan kemudian ketika masuk ke dalam tubuh menggerogoti otak. Demikianlah orang mungkin menganggap bahwa hewan ini hewan yang nikmat dikonsumsi. Tapi sebenarnya hewan ini adalah hewan yang Allah ciptakan bukan untuk dimakan. Biarin, hendaknya dibiarin di hutan-hutan. Sebagai bagian dari piramida makanan. Tapi manusia tamak, tidak mengindahkan larangan Allah, dimakan. Sehingga yang bermasalah mereka sendiri. Akan menyebabkan banyak penyakit dan kematian yang mengerikan. Demikian juga di Indonesia, bagaimana riba merajalela. Orang-orang mereka melakukan usaha, pasti banyak yang mengawalinya dengan riba, hutang ke bank, dengan bunganya yang beranak pinak. Sehingga kemudian mungkin merasa pada awalnya bisa membangun sebuah bisnis yang besar, tempat usaha yang gede.
Tapi Allah sudah memperingatkan, siapa yang bermain riba berarti sedang perang kepada Allah. Dan dalam hadis disebutkan, siapa yang bermain riba maka Allah akan miskinkan dia. Dan saya di umur ini sudah mendapati begitu banyak orang-orang yang susah sekali dinasihati tentang riba, karena merasa usahanya makin besar, makin banyak cabang, makin banyak keuntungan. Tapi pada akhirnya bukti janji Allah terhadap siapapun yang mengindahkan syariatnya itu nyata. Usaha yang begitu dahsyat besarnya kemudian dijatuhkan 180 derajat. Jadi menjadi nol, bahkan min, semiskin-miskinnya. Banyak orang seperti itu. Namun banyak orang menyesal di belakang karena susah mengikuti nasihat dan syariatnya Allah di awal. Dan tidak ada manfaatnya ketika seseorang mendapatkan akibat dari kemaksiatannya. Ya, hendaknya betul-betul sebelum Allah tegur, sebelum Allah ingatkan, seseorang sadar bahwa syariatnya adalah kebaikan baginya jika dijalankan. Semoga Allah SWT. Maka dalam akhir ayat disebutkan qalilan ma tadhakkarun. Sedikit dari kalian yang mau mengambil pelajaran. Di dunia ini bahkan kaum muslimin kadang-kala menjadikan Al-Quran ini hanya sekedar bacaan. Banyak orang membaca Al-Quran tadarus begitu semangatnya, tapi ketika diminta untuk mengamalkan, mentadaburi isi-isinya, sedikit sekali. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit di antara kalian yang mau mengambil pelajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Dan semoga kita semua tidak demikian. Semoga kita semua melalui salah satunya adalah ikhtiar thalabul ilmi setiap pagi ini bisa mengamalkan wahyu-wahyunya Allah dan meyakini bahwa semua syariat Allah itu adalah kebaikan bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.